Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Bincang Literasi, sebuah program santai namun berisi oleh para peminat literasi, baik spesialis yang berada dalam disiplin akademis maupun yang hobis berliterasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian malam ini merupakan bincang literasi perdana untuk mengawali tahun 2025, yang mana kita tahu program sederhana Forum Taman Bacaan Provinsi Aceh ini digelar sebulan sekali. Ah. Kemudian bincang literasi perdana di tahun 2025 ini kita akan ngobrolin berbagi praktik baik bantuan pemerintah 2024. Seperti yang kita ketahui pada tahun-tahun sebelumnya, Kemendikbudristek melalui Badan Bahasa terus berupaya untuk meningkatkan minat baca. Kedengaran ya, Kak? Oke. Kalau kita lansir pada halaman resmi website Kemendikbudristek, tercatat pada tahun 2022 itu pihak mereka telah mensuplai buku sebanyak 15,4 juta eksemplar yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di daerah 3T. Namun malam ini kita akan konsentrasi pada apa-apa yang sudah diperbuat dan diperoleh, termasuk bagi para penerima khususnya di Provinsi Aceh gitu. Seperti dua perwakilan TBM yang ada di tengah-tengah kita nih, yang sudah memboyong banyak buku untuk dibaca gitu. Kemudian saya pikir hal itu sangat relevansi lah untuk masyarakat Aceh terutama khususnya. Ini menjadi penting karena ketika disalurkan tepat pada sasaran kayak gitu. Lalu kira-kira bagaimana dampaknya terhadap masyarakat sekitar? Kemudian lebih lanjut nanti kita kupas bersama dua narasumber kita yang sudah berada di malam hari ini. Uh, yang pertama itu ada Mah Lianur Rahman, uh, yang selesai S2-nya di Universitas Negeri Yogyakarta, juga merupakan seorang dosen di salah satu universitas di Kota Langsa. Beliau juga sekaligus pendiri dari TBM Bintang Sekorong Kota Langsa. Dan yang selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Muhammad Ihsan Abda, pendiri TBM Rangkang Pustaka Aceh Utara. Beliau juga sekarang sedang menyelesaikan S2-nya di Universitas Negeri Yogyakarta, mengambil program studi matematika. Yang terakhir itu untuk ketentuan rapat, mungkin para peserta tidak dibenarkan untuk merokok selama Zoom berlangsung gitu. Mungkin ini pengantar dari saya sebagai perwakilan dari TBM provinsi. Untuk menghemat waktu, saya pikir udah telat tadi gitu. Boleh kata pengantar diawali dari Mahlia Nurrahman. Mungkin Bang, kata pengantar Bang. Pertama Bang. Ya, baik. Terima kasih Bang. Tadi perlu izin dari host. Ini sudah diizinkan. Suara saya terdengar jelas, Bang Riki. Oke, baik. Terima kasih Bang Perpus Rumah Teras Baca udah ngasih jempol. Berarti ini sudah sangat jelas ya suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, kalau pengantar dari saya, yang pertama saya sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Apalagi ini sebenarnya sudah sangat lama direncanakan.
untuk berbagi, dan saya juga sering menyampaikan ke Bu Ketua, Bu Rahmi, bahwa harapannya ke depannya yang mendapatkan apresiasi dari pemerintah itu tidak hanya bintang skorong, tapi dari teman-teman yang lain juga merasakan apa yang telah diperoleh oleh bintang skorong, khususnya itu di Kota Langsa. Itu Bang pengantar dari saya. Insya Allah nanti kita lanjut. Terima kasih Bang Riki, saya kembalikan. Sepertinya Bang Riki, Bang Isan harus izin dari host. Saya kira Bang Isan langsung aja Bang Isan. Mohon maaf saya jadi moderator akhirnya. Ya, nggak apa. Silakan Terima Bang kasih Isan. banyak, Bang. Arman. Iya. Ya, em, yang pertama, senang bisa berjumpa kembali walaupun lewat virtual ya, Bang ya. Dan juga ini teman-teman dari perpustakaan maupun rumah baca ataupun TBM yang ada di seluruh Aceh mungkin yang bergabung pasti. Ataupun ada yang bergabung secara skala nasional. Pengantarnya ya mungkin dari kami Rumah Baca Renggang Pustaka letaknya di Aceh Utara. Bukan pada tidak tahu tentang bantuan pemerintah, akan tetapi banyaknya perpustakaan ataupun rumah baca ini yang memang legalitas ataupun persyaratan yang harus dipenuhi itu belum ada kemungkinan. Seperti akte notaris maupun TBM-nya legal sehingga bisa ada buku rekening. Itu yang menjadi suatu kendala ketika mengikuti program pemerintah kemarin. Semoga itu yang menjadi eh, evaluasi ataupun hal yang paling utama untuk TBM-TBM maupun penggerak-penggerak literasi lainnya untuk mendapatkan bantuan di tahun ini atau mendatang. Itu aja mungkin Bang. Harusnya kembali ke Kak Rahmi kayaknya. Di Kak Rahmi harusnya. Eh, Terima kasih kedua narasumber yang telah memaparkan ya sedikit pengantar lah terkait hal-hal yang udah terjadi. Kemudian untuk kedua narasumber nih, eh, yang pertama itu menyangkut program ini, program apa saja nih Bang yang udah dijalankan ketika mendapatkan bantuan pemerintah 2024 yang lalu? Untuk Bang ini sekali mungkin ya, dari Bang Maulia Rahman. Oke, baik Bang Riki. Ini saya boleh share sedikit nggak Bang Riki? Mohon maaf, mungkin teman-teman nanti akan sedikit terganggu dengan layar saya bagikan. Bagaimana Bang Riki? Boleh? Oh, boleh 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 Bang. Oke. Mohon maaf ya teman-teman semua. Biar ini kadang kita tidak hanya teman-teman peserta mungkin butuh visual, makanya saya fasilitasi teman-teman dengan visual. Nah, ini teman-teman, pertama saya menyapa dulu semua ya. Di sini ada Bu Ketua. Terima kasih banyak Bu Ketua atas kesempatannya. Saya sangat mengidolakan Bu Ketua dan seluruh teman-teman pengurus wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat. Tadi juga saya lihat ada Bu Raihan Lubis. Saya sangat mengidolakan, tapi saya belum ketemu sama beliau melalui media sosial. Saya sangat mengagumi apakah benar sosok yang saya kagumi itu, karena saya belum melihat kamera Ibu Raihan Lubis. Mudah-mudahan benar ya. Dan kemudian teman-teman semua penggerak Taman Baca Masyarakat, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan dulu dari saya Mahlianur Rahman, biasa teman-teman memanggil saya Rahman.
Teman-teman, saya asalnya dari Aceh Selatan sebenarnya, tepatnya dari Lorong Mustaqim, persis di belakang terminal. Dan komunitas Bintang Sekorong ini sebenarnya berangkat dari tahun 2013 ketika saya ini masih menjadi mahasiswa. Bang, ini dibatasi menitnya atau bagaimana? Boleh ya, Bang Riki? Bang. Boleh Bang, mungkin Oke, oke, baik. 20 menit Bang. Oke, boleh. Terima kasih Bang Riki. Nah, ini teman-teman, Bintang Sekorong ini sebenarnya sejak 2013 ketika menjadi mahasiswa PGMI UIN Araniri. Dan sebenarnya dulu kami namanya Sanggar Bintang Sekorong, tapi karena kami merasa kok komunitas ini hanya sebagai penampil dalam pertunjukan, kok dampaknya kurang luas gitu. Masa sih iya Bintang Sekorong ini hanya menjadi penghibur gitu ya. Akhirnya sanggarnya kita hilangkan, tinggallah Bintang Sekorong. Nah, Sekorong ini sendiri nama gunung tempat masyarakat di daerah saya itu di Klut khususnya untuk mencari kehidupan. Jadi orang bercocok tanam di sekitaran ataupun di Gunung Sekorong itu sendiri. Dan kemudian fokus kita setelah pergantian nama dari Sanggar ke Bintang Sekorong itu mempromosikan budaya Klut. Dan teman-teman memang ketahui bahwa Klut itu kalau kita bilang jumlah penuturnya saya sangat yakin bahwa jumlahnya itu sangat sedikit teman-teman. Makanya kita fokus pada budaya Klut. Dan kita juga telah berusaha mempromosikan Klut ini, khususnya bahasanya di beberapa kota. Ini masih di dalam negeri, Bang Riki, belum sampai ke luar negeri. Harapannya ke depannya tentu kami tidak putus asa bisa memperkenalkan Klut ini hingga ke luar negeri. Dan teman-teman, eh, sebenarnya ini kenapa saya mengangkat tema berkomunitas berdampak, ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan apa yang diprogramkan oleh teman forum wilayah terkait bantuan dari pemerintah karena bantuan pemerintah itu kita peroleh tidak semena-menanya karena kita perlu bersaing. Saya meyakini bahwa ada dampak dulu baru kita bisa memperoleh dukungan dari pemerintah. Makanya kita mengangkat saya sendiri bersama teman-teman Bintang Sekorong mengangkat temanya berkomunitas berdampak. Kalau kita sebelumnya tidak bisa berdampak, saya yakin teman-teman 1000% bahwa pemerintah tidak akan memberikan fasilitas terbaiknya untuk Bintang Sekorong. Jadi saya juga mengajak ke teman-teman eh, jangan mengharap dukungan pemerintah dulu, tapi berdampak dulu. Berikan apa saja yang teman-teman miliki untuk lingkungan sekitar, paling dekat minimal. Insya Allah kalau kita sudah memberikan dampak, ini pemerintah juga akan memberikan perhatiannya kepada komunitas teman-teman. Dan teman-teman saya juga malu dengan teman-teman saya di Jogja. Kalau di Jogja itu sangat banyak komunitas yang bergerak di bidang literasi. Kita masih jauh dari segi jumlah apalagi segi kualitas. Apalagi di daerah saya Aceh Selatan itu sangat sedikit sekali komunitas literasi ataupun komunitas apapun. Nah, kalau di Jogja itu kan kalau mau mencari komunitas reptil, orang yang berbicara bicara ular itu banyak bisa kita temukan. Orang yang berbicara buku juga banyak. Tapi kalau di Aceh Selatan ataupun di Langsa itu sangat sedikit. Saya juga mengajak teman-teman yang belum punya komunitas kumpulkan teman-teman terdekat, mari sama-sama kita berkomunitas gitu karena komunitas itu sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan literasi. Itu ya teman-teman kenapa saya mengangkat tema berkomunitas berdampak. Kalau tanpa dampak yang kita tunjukkan, insya Allah pasti pemerintah juga tidak akan memberikan dukungannya kepada kita. Nah, teman-teman, kita punya tantangan di masa COVID. Nah, kita kan berdirinya 2013. COVID kita eh, sepakat untuk menunda beberapa program, tapi alhamdulillah kita juga masih bisa menjalankan beberapa program yang berkaitan dengan COVID. Nah, misalnya kita membagi 500 kantong belanja yang berkaitan dengan lingkungan, kita juga membagi bibit pohon, kemudian kita juga memperingati Hari Jadi Aceh Selatan, dan juga kita ikut terlibat ketika COVID itu secara daring memeriahkan Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, walaupun di saat itu banyak sekali pelarangan untuk bertemu dengan teman-teman komunitas, tapi kita tetap berusaha bagaimana supaya Bintang Sekorong ini bisa berdampak. Dan teman-teman, kita sebenarnya fokusnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Jadi itulah makanya Bintang Sekorong sampai hari ini fokus di bidang pendidikan dan kebudayaan. Ini juga dilatar belakangi oleh bidang keilmuan penggerak Bintang Sekorong itu sendiri, teman-teman. Nah, ini untuk mendapatkan kepercayaan
dukungan atau fasilitas dari pemerintah itu kan berawal dari kepercayaan pemerintah kepada kita. Kalau kita tidak bisa memberikan kepercayaan kepada pemerintah, kepada masyarakat, saya sangat yakin sulit untuk memperoleh dukungan tersebut. Jadi apapun yang kita peroleh dari pemerintah itu berawal dari kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. Cara membangun kepercayaannya itu mulai dari kita, teman-teman. Yang pertama, kalau kita lihat, kita harus berprestasi juga. Penggerak daripada komunitas literasi, komunitas taman bacaan masyarakat itu harus berprestasi. Jadi tidak boleh sekedar mendirikan komunitas, tapi penggeraknya itu tidak mempunyai prestasi apa-apa. Nah, begitu juga dengan Bintang Skorong. Kita diberikan kepercayaan menerima apresiasi dari Dispora Provinsi, menerima sebagai pemuda berprestasi. Dan kita, teman-teman, bukan hanya sebagai penggerak, tapi kita juga harus membangun prestasi kita. Kalau kita sudah berprestasi, penggeraknya sudah dikenal orang, insya Allah pemerintah akan percaya, oh ini bukan bukan sembarangan orang, minimal seperti itulah anggapan daripada pemerintah. Kemudian penggerak itu juga harus punya pemikiran, teman-teman. Kita tidak bisa menuangkan dalam sebuah tulisan. Dukungan pemerintah itu kan bisa kita peroleh kalau kita mengirimkan tulisan, ya, mengirimkan apa namanya proposal yang memang sudah sesuai ketentuan. Dan pikiran itu harus mampu kita presentasikan dalam tulisan, dalam oral, dalam pertemuan dan sebagainya. Teman-teman juga harus mempersiapkan diri. Kalau belum pernah menulis, belajar menulis sangat banyak kelas-kelas secara daring yang mendukung eh, kompetensi untuk menulis. Begitu juga dengan Bintang Skorong, kita juga terus mempresentasikan pemikiran kita terkait kebudayaan, terkait pendidikan. Salah satunya tahun 2019 kita 5 orang difasilitasi oleh Kemdikbud itu menghadiri kemah budaya di Prambanan, kalau tidak salah sekitar 5 hari, 4 hari. Itu juga berangkat dari pemikiran kita yang kita tawarkan kepada pemerintah. Dan kemudian teman-teman, kita juga jangan pelit ilmu. Nah, ini yang paling penting. Kita harus mampu berbagi praktik baik. Sama seperti hari ini. Saya sangat senang sekali kalau Bu Ketua eh, Forum Taman Bacaan Masyarakat Aceh itu mengajak untuk berbagi praktik baik terkait literasi. Sama seperti kami juga berbagi praktik baik. Kami sampai Simelu, teman-teman. Ini foto di tengah kami sampai ke Simelu. Bahkan kami ketika ke Simelu itu dipayungi seperti apa namanya lintu gitu ya. Karena memang di daerah-daerah terpencil itu membutuhkan eh, praktik-praktik baik kita, pengalaman-pengalaman kita, keilmuan kita untuk mereka peroleh dan nanti setelah mereka peroleh diterapkan di lingkungan mereka. Nah, ini teman-teman. Jadi kita harus sama-sama sukses gitu. Caranya bagaimana? Yang sudah sukses berbagi kepada teman-teman yang belum sukses. Dan yang belum sukses juga jangan malu untuk bertanya kepada teman-teman yang sudah sukses. Kemudian, teman-teman, kita juga harus selenggarakan kegiatan. Nah, jadi kalau kita ingat Juknis dari Badan Bahasa itu bahwa kita harus mencantumkan profil kegiatan kita, profil komunitas kita, apa saja yang sudah kita lakukan. Salah satunya melalui kegiatan. Kita juga sudah sering menyelenggarakan kegiatan dan teman-teman saya juga mengajak, kalaupun nanti memang dibuka 2025 ini, ya kita harus memberikan gambaran bahwa komunitas kita sudah sering menyelenggarakan kegiatan. Jangan sampai nanti kita sudah buat kontrak, tapi kita one prestasi tidak bisa menyelenggarakan kegiatan yang sudah kita sepakati dengan bahasa dengan pemerintah. Juga perlu pengalaman. Ya, itu diperlukan pengalaman juga. Nah, kemudian teman-teman, eh, kita juga harus mengikuti beberapa lomba, nah, beberapa kegiatan, sama seperti Bintang Skorong itu juga sering mengikuti kegiatan untuk mengasah kompetensi pengelola Bintang Skorong itu sendiri, termasuk saya sendiri sering mengikuti kegiatan, salah satunya itu pernah mendapatkan apresiasi dari Pak Anies saat itu sebagai penerima apresiasi pendidikan keluarga. Itu teman-teman yang perlu kita lakukan supaya bisa mendapatkan kepercayaan pemerintah. Dan ini adalah pengalaman yang dilakukan oleh Bintang Skorong supaya pemerintah itu percaya kepada komunitas kita. Karena kalau kita sudah mengusulkan, ini kan skala nasional. Jadi bukan hanya satu dua orang yang mengusulkan, tapi bahkan sampai ratusan. Di ratusan itulah kita harus mampu bersaing untuk membangun kepercayaan. Jadi minimal kita bisa menjawab kenapa pemerintah itu harus memberikan fasilitas kepada kita. Itu yang harus kita jawab. Nah, kemudian teman-teman, kita juga harus berdampak.
komunitas ini. Nah, jadi jangan hanya sekedar buat kegiatan tapi dampaknya tidak ada. Minimal kita harus mampu memecahkan masalah di lingkungan terdekat kita, tetangga kita, kiri kanan dan sebagainya. Bintang Skorong juga alhamdulillah sudah berupaya untuk memberikan dampak kecil kepada lingkungan terdekat Bintang Skorong itu sendiri. Nah, misalnya kita pernah membuat kegiatan menulis puisi terkait keacehan. Nah, kenapa kita fokus budaya? Seperti saya sampaikan tadi, teman-teman, kita memang fokusnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hampir 150 peserta itu mengikuti kelas menulis yang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh Bintang Skorong. Nah, ini dampaknya ya. Jadi Bintang Skorong itu hadir memberikan pengetahuan kepada teman-teman muda supaya bisa menulis puisi dan sebagainya. Kemudian kita dari COVID, nah kita melawan orang takut keluar meninggalkan rumah ketika COVID. Kita saat itu harus ya hidup cuma sekali ya harus berdampak. COVID pun kita lawan. Bahkan saking seringnya kita eh, keluar daerah, kita pernah nabrak kerbau di Aceh Jaya, teman-teman. Untung saya di waktu itu kursi 7. Bayangkan kalau saya duduk di kursi pertama ya, satu sampai supir. Mungkin kita tidak akan pernah ketemu di malam hari ini. Namun alhamdulillah eh, saat itu saya duduk di kursi 7 masih selamat. Kerbau yang lari menabrak mobil kami. Itu juga turun ke Nagan Raya untuk memberikan pendampingan kepada teman-teman di Nagan Raya. Saya merasa di saat itu ketika COVID, ketika nabrak kerbau, saya merasa eh, perjuangan saya ini udah maksimal. Tetapi setelah kejadian, guru dampingan saya, teman-teman di Aceh Barat Daya, ketika pulang itu nabrak nabrak mobil, tangannya putus hilang. Jadi anggapan saya bahwa saya sudah maksimal ternyata belum sama sekali. Ada orang yang lebih berat perjuangannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi waktu COVID itu, waktu kami nabrak kerbau, oh saya sudah sangat besar perjuangan untuk literasi. Ternyata belum. Orang hilang tangan, teman-teman, untuk memperjuangkan literasi di Aceh ini. Nah, saya juga mengajak teman-teman jangan putus asa, jangan menyerah, terus berbuat apapun yang bisa kita lakukan. Kemudian kita juga sering memberikan rekomendasi kepada pemerintah, sama seperti foto di tengah, karena kita sangat dekat dengan pemerintah Aceh Selatan, karena seperti saya sampaikan tadi, kita juga lahir di Aceh Selatan, kita sering memberikan gambaran, rekomendasi kepada pemerintah, karena pemerintah ini kan yang paling kuat untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat. Dan kemudian kita juga, teman-teman, hampir ratusan siswa itu mendapatkan pendampingan literasi budaya. Seminggu yang lalu kita juga fokus pada literasi lingkungan di Aceh Tamiang dan Langsa. Ini sebenarnya foto-foto lama di Sarah Baru. Kalau Bu Ketua mungkin sering ke Sarah Baru. Alhamdulillah Bintang Sorong juga pernah ke sana untuk mendampingan literasi budaya. Dan kemudian juga teman-teman yang paling kiri kanan itu ratusan pemuda mendapatkan pendampingan kebudayaan. Kita sangat sering melakukan kegiatan untuk anak-anak muda. Dan target kita, nah kita juga eh, tidak merasa puas ya apa yang sudah kita peroleh hari ini. Kita berusaha ke depan dan alhamdulillah teman-teman Bintang Skorong itu timnya tidak ramai tapi solid. Anak-anak mudanya hebat-hebat, punya inisiatif untuk menggerakkan literasi di Kota Langsa. Kita berharap ke depannya bisa mendirikan PAUD kebudayaan. Ini lagi kita godok. Mudah-mudahan bisa bisa berhasil. Mohon doanya teman-teman. Itu Bang Riki, gambaran dari Bintang Skorong yang paling penting untuk mendapatkan eh, fasilitas dari pemerintah tadi, ya kita harus membangun kepercayaan dulu, kemudian harus ada dampak. Insya Allah itu bisa kita peroleh. Begitu Bang Riki, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah Bang Maulid tadi telah menjabarkan apa-apa aja tadi, kemudian yang terakhir nih Bang. Kakak lah, mami lagi ya nih. Ah, Belum nih, kopinya nggak balas-balas. mungkin selanjutnya untuk Bang Ihsan Abda bisa boleh Bang untuk menyoal program, kemudian bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, kemudian berapa penerima manfaat, dan yang terakhir itu mungkin nanti bisa disebutkan lagi oleh Bang Bintang Skorong apa saja nih praktik baik setelah pasca Banpom itu diberikan kayak gitu Bang. Nah, mungkin Bang Ihsan Abda bisa menjelaskan Bang
dengan waktu 20 menit, Bang. Kak, mana Zoom, Kak? Jadi Oke, gimana? terima kasih banyak Bang Riki dan Hah? juga teman-teman semuanya. Tadi udah sangat luar biasa ya dari Bang Rahman, udah mempresentasi bagaimana perjalanan Bintang Skorong sehingga mendapatkan bantuan pemerintah tahun kemarin. Nah, dari kami, Rumah Baca Rangkam Pustaka ini termasuk awal pergerakan, dikarenakan kalau melihat bintang skorong yang udah mulai 2013, sebenarnya kami minder untuk sharing, karena kami baru baru berjalan itu tahun 2021, tepatnya pada 25 November, dan ketika apply kemarin, kami udah 2 tahun, dan terakhir pas kegiatan kami baru 3 tahun Rumah Baca Rangkam Pustaka. Namun kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ketika udah mendapatkan Banpem itu adalah kegiatan yang memang kita ajukan. Kalau izin share screen boleh ya? Ah, silakan, Bang. Oke. Nah, untuk mungkin untuk proposal pertama, kalau Rangkam Pustaka itu sendiri ada karena awalnya saya melihat Aceh Utara itu adalah kabupaten termiskin di sini dan juga kurangnya mutu di bidang membaca, tapi ada juga anak-anak yang bisa membaca dan udah banyak anak-anak untuk belajar membaca pasti karena tidak bisa buta huruf sama sekali enggak. Yang kedua, adanya kurangnya fasilitas sehingga tidak adanya fasilitas, anak-anak yang bisa membaca pun mereka nggak bisa membaca, nanti akhirnya nggak ada fasilitas. Sehingga adanya rangkang pustaka itu untuk menutupi akses fasilitas tersebut. Sehingga kalau di sekolah, di perpustakaan banyaknya buku-buku tentang eh, pelajaran mata-mata pelajaran. Nah, di sini di perpustakaan kita itu buku-buku anak-anak yang This memang ada meeting is being recorded. pembelajaran-pembelajaran tapi lewat seperti tadi lewat puisi ataupun lewat dongeng, lewat cerpen dan isinya itu tentang kegiatan-kegiatan ataupun pelajaran-pelajaran yang di sekolah. Tapi buku udah dirangkum, misalnya akhlak ada satu, buku terangkum, jadi dia bisa belajar akhlak seperti itu. Awalnya kami ingin bergerak tentang rumah baca ini bergerak gitu aja untuk kegiatan literasi. Namun perkembangannya itu dari tempat kami itu membutuhkan pendampingan. Artinya nggak bisa masyarakat itu dikasih perpustakaan, dikasih buku tanpa didampingi untuk membaca ataupun diarahkan. Karena kita tahu sendiri bagaimana maraknya orang bisa buat buku saat ini dengan bebas. Siapa saja bisa memiliki HKI, tapi belum tentu ada terselektif HKI isi di dalam buku tersebut. Itu menjadi suatu hal yang harus kita pahami bersama bahwasanya banyak juga buku-buku yang beredar itu adalah buku-buku tidak layak baca, buku-buku yang memang kurang untuk bisa untuk anak-anak dan itu kita harus pilah. Makanya ketika teman-teman mungkin open donasi buku dan lain-lain itu dilihat nantinya diselektif dulu karena nanti ada yang buku yang berbau-bau pornografi ataupun buku-buku yang mengalihkan kita ke agama-agama seperti bukan Islam. Nah, itu mungkin mayoritas di Aceh Islam. Nah, itu. Lainnya untuk sebelum teman-teman buat kegiatan ataupun mengajukan itu kita udah tahu dulu kita mau buat kegiatan apa ke depannya. Sehingga di Rangkang Pustaka sebelum mendapatkan bantuan pemerintah, kami udah membuat lini masa kegiatan ataupun tajuk jadwalnya di berupa ada 6 kegiatan, di mana 6 kegiatan itu kami rangkum dalam satu kegiatan namanya Rangkang Camp. Sehingga di dalam Rangkang Camp ini munculnya pelatihan pengelolaan komunitas, pelatihan pengelolaan media sosial, pengadaan bahan bacaan yang berkualitas untuk anak-anak, pelatihan mentoring, dan juga kemarin kami ada buat pelatihan penulisan buku, sehingga dari itu bisa kami terbitkan buku kayak gitu. Dan seminar pentingnya literasi ini kami khususkan kepada orang tua dari murid. Kalau murid udah anak-anaknya udah bergabung di Rangkang, udah belajar, tapi kesadaran orang tuanya belum. Nah,
kami buat seminar itu untuk menyadari bahwasanya ada dorongan juga dari rumah, selain dorongan di rangkang pustaka yang mungkin maksimal 1 kali seminggu ya kami laksanakannya. Dan juga ada beberapa kegiatan seperti lomba membaca nyaring, karena kita identik dengan agama Islam di Aceh, maka ada kemarin kami kegiatannya hafalan doa, hafalan surah pendek, jadi kami rangkum kayak gitu semua kegiatan. Dari situ teman-teman juga mungkin udah bergerak, udah ada kegiatannya. Nah, ketika nanti mau mengajukan kegiatan-kegiatan itu yang dikonsepkan. Ketika kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan dikonsepkan dengan matang, dengan RAB juga yang udah disesuaikan. Nah, kemungkinan itu juga suatu menjadi hal modal teman-teman untuk langsung bisa ke bantuan-bantuan pemerintah. Kalau lebih detailnya ini Bang Rahman lebih banyak mendapatkan bantuan. Kalau kami ini baru pertama mendapatkan bantuan pemerintah dan ini kegiatannya berupa yang pertama kami laksanakan itu ada rangkang top 9 seminar pentingnya literasi. Jadi kayak laporannya itu detail, ada orang. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga mm, ini bermanfaat untuk orang tua ataupun wali murid yang ada di rangkang pustaka sehingga mereka orang tuanya kita kasih pemahaman bahwasanya pentingnya literasi sejauh apa urgensinya sehingga mereka itu mendukung dari rumah untuk anak-anaknya belajar di rangkang pustaka. Hmm, selanjutnya ada kegiatan pengelolaan media sosial. Kami rasa sekarang adalah zamannya digital teknologi ya. Jadi ketika sesuatu kegiatan walaupun kecil itu terlihat besar ketika ada media. Sehingga kita bangun kayak gitu media sendiri dengan di sini pengelolaan media sosial ini yang kami bangun dan eh, kami punya Instagram yang terus kami update informasinya dan ini Instagram kami. Dari TBM Rangka Pustaka ini di bawah yayasan dan ini udah melahirkan komunitas baru yang namanya Payak Sastra. Dan juga ada pustaka IT itu bagian untuk kewirausahaannya. Sehingga berjalannya dari awal. Nah, kalau minggu kemarin kami ada program rangka belajar itu udah minggu ke 105 dan terus dilakukan setiap hari minggunya. Kalau kegiatan untuk tutor ataupun volunteernya, kami punya kegiatan development volunteer di setiap tahun untuk meningkatkan capability teman-teman tutor di sana yang bakalan ngabdi ataupun belajar. Dan terakhir kami menjadi karena saya sendiri yang mengikuti pemuda pelopor dari Dispora Aceh Utara. Nah, ini juga bisa dikonsepkan untuk menjadi pemuda pelopor karena kepeloporan itu dari pendirinya. Jadi sehingga kita juga bisa masuk ke dinas peloporan. Nah, ini pengurus kami tahun ini. Nah, untuk itu selanjutnya kami ada kegiatan yang namanya kegiatan pengelolaan komunitas penggerak literasi. Jadi kegiatan ini kami khususkan untuk komunitas-komunitas yang ada di Aceh Utara dan Lok Sumawe. Jadi kami undang ada 14 komunitas ini yang bergerak, yang hadir, dan kami undang untuk kegiatan ini kita satukan persepsi kayak gitu. Bahwasanya apa yang urgent di Aceh Utara dan Lok Sumawe, dan itu kita lakukan gerakan ke depannya. Sehingga dari sini, dari 20 itu dari Kejar Mimpi, Berbahagia, Pramuka, Genbi, dan lainnya, ini menjadi kekuatan bersama. Sehingga ini impact dari kegiatan kami yang dibiayai oleh pemerintah. Hmm, dan juga kita mendatangkan narasumber-narasumber yang memang ahli di bidangnya, seperti Pak Faisal ini dia kepala sekolah di Julo, tapi dia SMA Julo Aceh Timur, tapi dia orang-orang Aceh Utara seperti itu. Dan dia aktif dan kita undang untuk jadi narasumbernya. Selanjutnya ada mentoring menulis buku dan di sini kegiatan kami ini kegiatan khusus untuk tutor dan juga beberapa penggiat literasi di Aceh Utara, khususnya di tempat rangkang pustaka. Sehingga dari kegiatan ini dengan tema menjaga kualitas literasi dimulai dari desa, dari penggerak literasi daerah Aceh Utara, kami menerbitkan satu buku waktu itu. Bukunya itu buku hmm, nggak ada dokumentasinya.
buku dari desa dari kita untuk pendidikan Indonesia. Jadi buku itu yang menjadi output dari pelatihan ini. Sehingga pelatihan ini diisi oleh narasumber yang memang udah ahli di kepenulisan. Selanjutnya ada kegiatan Rangkang Kementerian sendiri yaitu Fun Week of Rangkang Pustaka. Jadi kegiatan ini kegiatan yang dilakukan seminggu di Rangkang Pustaka dan bermacam perlombaan untuk anak-anak. Dari sketsanya ada 13 anak yang mengikuti hafalan doa harian, 3 yang mengikuti lomba baca buku, baca puisi, dan juga membaca nyaring ataupun menghafal surah pendek. Bahkan ada lomba pidato dan yang terakhir kami laksanakan lomba ranking 1. Dan kami tutup dengan kegiatan pembagian hadiah. Dan ini kegiatan yang kami laksanakan ketika kami mendapatkan bantuan kemarin itu. Nah, dari dana tersebutlah kami memakai kegiatan ini untuk lebih, padahal ini kan kegiatannya udah kita punya sebelumnya, udah kita gerak kayak gitu. Tapi ketika dana pemerintah ada, kita lebih gerak yang lebih besar kayak gitu dan lebih bisa berdampak lebih luas. Untuk itu di sini kami Rangkam Pustaka juga eh, terus update melalui website. Jadi ketika teman-teman itu bisa melalui website seperti ini. Jadi kegiatan-kegiatan apapun kami tulis ke website sehingga nanti menjadi pertinggal bagi kami dan juga ini menjadi mm, pengembangan dari pelatihan-pelatihan kemarin. Sehingga ini bisa dibaca oleh orang luar, oleh teman-teman penggerak literasi di daerah-daerah lain. Semoga semakin ramai penggerak literasi, juga itu membuat semakin bagus ya untuk gerakan ini. Jadi kita nggak sendiri karena kalau kata pepatah, pepatah, kalau dalam matematika itu lingkaran itu nggak terbentuk secara sendiri kayak gitu, karena ada titik-titik yang semua bergabung sehingga membentuk lingkaran. Dan ketika kita udah punya lingkaran, kita udah kuat kayak gitu untuk melaksanakan satu gerakan. Kalau basis gerakan itu ya basis mengajak. Kita nggak bisa memaksa orang lain untuk ikut, tapi kita harus mencari orang-orang sefrekuensi dengan kita untuk bergerak. Ketika kita punya orang-orang sefrekuensi itu, itulah yang harus dipertahankan untuk terus maju dan gerakan literasi ini. Seperti kata Bang Rahman tadi, kalau di Jogja itu banyak komunitas-komunitas, nah di Aceh, mari kita sama-sama juga meningkatkan kayak gitu. Karena kebanyakan kemarin tuh teman-teman komunitas-komunitas juga belum adanya legalitas maupun belum adanya buku rekening sehingga sulit untuk menembus pemerintah itu tadi melalui administrasi. Kalau selainnya pasti teman punya dan udah bagus banget kegiatan-kegiatan yang ada di Aceh. Nah, itu saja Bang dari kami Rangkang Pustaka. Semoga bermanfaat dan apabila ada pertanyaan boleh nanti dijawab bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bang Iksan Abda. Kemudian kedua narasumber sudah menceritakan lah napak tilas, kemudian sepak terjang cara mereka untuk berjuang konsistensi lah kemudian gitu. Di sisa waktu yang masih ada mungkin 4 menitan ini Bang Iksan. Saya tertarik pada sebelum Udah. orang-orang melemparkan pertanyaan, saya ingin mengobrak-abrik Bang Iksan dulu nih dalam pertanyaan. Jadi menyoal masih ada 4 menit nih ya Bang Iksan ya. Ya, aman, Menyoal aman. Boleh, boleh, aman. itu tadi menyoal pensortiran barangkali. Ketika ada pihak donatur yang mendonasikan itu saya tertarik gitu kan. Di situ ada teologi dan segala macamnya. Untuk pensortiran sendiri Bang Iksan mengatakan lebih selektif lah agar buku yang kelak dibaca itu memang benar-benar udah sesuai kayak gitu. Kira-kira yang menjadi pertanyaan saya, pernah di suatu kejadian mungkin atau menjadi trauma tersendiri bagi Bang Ihsan? Mungkin Ya, itu Bang. Ini masih ada waktu mungkin. Nanti terima baru kasih kita. Bang Riki atas pertanyaan. Iya, sebenarnya bukan bukan trauma tapi lebih ke menemukan di tempatnya lebih menemukan bahwasanya ada buku-buku yang didonasi juga itu nggak cocok dengan daerah kita kayak gitu. Itu ada karena ya donasi buku kalau kita open donasi mungkin teman-teman awalnya untuk bergerak pasti open donasi buku kan. Itu hampir merata saya lihat.
dan buku yang ada itu harus diselektif. Karena yang baca itu ada anak-anak pasti ya, anak-anak dan lain-lain. Sehingga di kami di Rangka Pustaka ketika datangnya buku ataupun ada buku baru, itu diselektif dulu oleh pengurus yang di sana. Sehingga pengurus ini melihat dulu cocok dibaca anak-anak atau hanya untuk kawasan tutor aja. Apabila buku-buku itu udah berbau pornografi dan lain-lainnya itu langsung dipilah kayak gitu. Sehingga Bang, di kami itu ada buat kayak mencatat gitu. Nah, kalau kami itu ada membuat seperti berapa jumlah koleksi buku, berapa X lembar udah buku itu tercatat dan itu seperti perpustakaan dan itu dimulai pelan-pelan dari kecil gitu. Dan paling pentingnya teman-teman dibuat ini daftar inventaris barang di di tempatnya sendiri. Jadi kalau udah punya ini nanti bakalan teratur. Mungkin dari awalnya kecil-kecil nanti lama-lama besar kayak gitu banyaknya buku. Kalau kita mulai dari puluhan-puluhan buku kita data, datang buku lain kita data itu lebih mudah daripada ketika datang sekaligus buku susah. Karena kemarin juga banyak kami dapatkan bantuan dari Perpustakaan Nasional 1.000 buku dan satu rak dan 1.000 buku. Jadi 1.000 buku itu ada yang misalnya maaf ini ada buku yang eh, agama-agama lain kayak gitu. Jadi yang memang nggak cocok untuk anak-anak di daerah kita Aceh kayak gitu. Nah, itu buku yang harus diselektif sebenarnya nggak langsung dibagikan. Nah, itu Bang dari saya Bang. Siap. Pengabda Bang Isan, oke. Berarti anak-anak kita nggak boleh baca kitab-kitab orang lain ya Bang ya? Hmm, ya ya mungkin belum saatnya ya saya rasa bukan Iya. nggak boleh ya karena mereka belum Terlalu punya dini lah tameng Bang ya. gini untuk belajar kayak gitu ya. Karena Terlalu dini. Oke udah, saya udah dapat tali simpul untuk pertanyaan tadi. iya Bang Riki, saya punya ini Bang Kemudian, Riki kalau bisa tambahin kan. Saya punya temen dulu dari ya, eh, luar, kayak dia tuh dapat didikan ketika kecil tuh dikasih buku 5 agama oleh orang tuanya, karena orang tuanya dari luar negeri satu dan satunya dari dalam negeri. Jadi ketika umur dia 20 tahun baru dia memilih agama apa. Nah mungkin pola didikan mereka itu seperti itu, tapi pola didikan di Aceh itu oke. kalau dia udah punya tameng baru ya bisa dikasih kayak gitu ya untuk Oke, oke, baik. ya. Baik, baik, Nah, Bang. gitu Ini Bang Riki. sekedar Terima kasih Bang. baik, Bang. Ini sekedar sarasehan aja. Kita fokusnya itu Nah, konsentrasi praktik baik sebenarnya. Mungkin karena lebih tertarik saya tadi. Ah, kita buka aja pertanyaan dua mungkin nih. Dua pertanyaan. Boleh. Yang ingin bertanya mungkin bisa angkat tangan. Ah, ada purpose teras rumah baca Gorontalo. Silakan, Bang. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang. Apa suara saya jelas terdengar ya di sana? Jelas, jelas. Sampai saat ini jelas, Bang. Termonitor, Bang. Kenalkan saya Awir, saya pegiat, bukan pegiat ya, relawan di Perpus Rumah Teras Baca Gorontalo. Dan apa yang saya alami dari Banpem, uh, Badan Bahasa pada 2024 kemarin adalah sebuah uh, stimulan, menurut saya adalah stimulan untuk menotis gerakan di akar rumput. Tadi ada yang menarik dari pernyataan Bang Ihsan di sesi pembicaraan terakhir bahwa ada beberapa buku yang belum saatnya dibaca begitu. Dan buku-buku itu dari bantuan pemerintah, Badan Bahasa. Saya tertarik apakah teman-teman di Rangkang Pustaka membaca keseluruhan buku yang datang, lalu kemudian melakukan kurasi, lalu kemudian menentukan mana buku yang tidak yang belum boleh dibaca oleh anak-anak yang ada di sekitar itu. Dan kalau boleh tahu, karena kami juga melakukan hal yang serupa di Perpus Rumah Teras Baca, melakukan kurasi pada 1.000 buku yang ada untuk memastikan bahwa sebenarnya pekerjaan itu untuk memastikan bahwa kami
memahami konteks buku yang diberikan, karena tentu butuh waktu yang cukup untuk menghabiskan 1.000 buku dan mengkurasinya satu persatu gitu, menentukan ini genre apa, ini genre sains, ini genre numerasi, finansial dan seterusnya dari 7 literasi dasar tadi. Sorry, saya mungkin agak melambung pertanyaan saya di konteks pembahasan kali ini soal bagaimana memperoleh BANPEM ya. Tapi saya tertarik dengan pernyataan Bang Ihsan tadi bahwa ada buku-buku yang belum boleh dibaca. Kalau boleh tahu atau mengingat judulnya apa dan konteksnya membicarakan tentang apa. Itu aja barangkali. Terima kasih. Oke Bang, di monitor Bang. Untuk barangkali ini nih kita tampung dulu pertanyaan Abang dari Rumah Teras Baca nih Bang. Sepakat ya Bang ya? Kita buat 2 nih baru kita gas lah. Tapi mudah-mudahan teman-teman nggak keluar dari konsentrasi yang kita persoalkan karena memang poinnya itu tuh malam ini. Tentang praktik baik yang disalurkan. Yang kedua, mungkin teman-teman dari Bang Najir Husin. Silakan Bang. Dipersilakan waktu dan tempat Bang. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih waktu yang diberikan. Menarik dengan pembahasan Bang Ihsan dari Rangkang Pustaka. Perkenalkan, saya Nazir. Saya pendiri Taman Baca Masyarakat Gerakan Literasi Subuh Salam. Singkat saja, karena waktunya pun sangat singkat diberikan oleh moderator. Saya ingin menanyakan kiat apa yang Bang Ihsan sebagai owner dari Rangkang Pustaka dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan Rangkang Pustaka. Saya lihat Rangkang Pustaka salah satu penerima BANPEM di tahun 2024 ya. Di Aceh hanya beberapa taman baca dan pustaka desa yang mendapatkan bantuan. Jadi bukan curhat, tapi ini realita yang saya alami. Saya juga sudah menjalin komunikasi dengan lintas sektoral yang ada di Subul Salam. Cuman masih ibaratnya gayung belum bersambut. Jadi untuk sementara ini saya melakukan kegiatan literasi mandiri. Artinya pendekatan dengan pihak pemerintahan sudah, tapi bantuan secara support system dan sebagainya belum ada. Tapi eksistensi sendiri saya mungkin bulan yang lalu saya juga buat kolaborasi dengan TBM Nuh Jaya di Aceh Jaya. Juga saya konfirmasi dengan Ibu Rahmi sebagai Ketua Forum Teman Baca. Itulah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Artinya kegiatan ini bisalah untuk menjadi pendongkrak bagi pihak pemerintah. Artinya tolonglah lihat Taman Baca saya. Mungkin ada kiat-kiat tersendiri dari Bang Ihsan sebagai owner Rangkang Pustaka. Mungkin malam ini bisa diberikan kiat lah kepada kita semua yang ada di forum ini. Terima kasih Bang. Baik, Bang Najir dari Subuh Salam ya Bang? Ya, dari Subuh Salam Bang. Salam hangat dari kita Bang. Oke Bang. Ini Bang satu lagi lah nih. Mungkin ada satu lagi nih. Kita kasih satu lagi. Oh boleh. Di monitor Kak Mia, Kak Ami. Jadi 2 narasumber kita mengeluarkan pendapat tentang ini Bang. Cocok Bang ya. Jadi ada berbeda pandang nggak hanya cuman dari Bang Ihsan Abda, kemudian dari Bang satu lagi Bang Bintang Sekorong mungkin juga ada pendapat tentang ini. Dari Bang Ihsan Abda mungkin boleh menjawab pertanyaan Teras Boja dulu atau Bang Najir dulu. Silakan Bang. Oke, terima kasih banyak Bang Riki dan juga terima kasih banyak dari Perpus Teras Baca dan juga Bang Nazir ya dari Subuh Salam. Mengenai statement bahwa saya dipilah buku dari segi agamaan mungkin agak kontroversi kalau dibahas secara dewasa ya. Namun ketika buku-buku yang dibahas secara anak-anak, itu kita di Rumah Baca Rangkang Pustaka ada 46 volunteer kayak gitu, 46 relawan tutor di sana yang memang mereka tuh menyeleksi kayak gitu. Kalau kita bergerak sendiri nggak bakalan mungkin dapat buku-buku kayak gitu kita baca, itu bakalan menghabiskan waktu kayak gitu. Dan ketika ada 47 sekian ditambah pendiri-pendiri dan lainnya yang aktif mungkin ada 25-an dan itu hadir teman-teman tutor, dan kalau dibagi itu hampir 40 buku per orang dan itu diselektif hampir sebulan kayak gitu.
Kalau tentang buku eh, judul, nanti saya lihat kembali judulnya apa. Nanti saya bagi ke Bang dari Perpus Perpus Teras Baca ya, karena kemarin ada dan ini tadi saya udah cari, ini nggak dapat di filenya. Nanti saya kabari kalau dapat melalui Bang Perpus Teras Baca karena ada kemarin tuh, dan bukunya itu emang tentang keagamaan yang memang berbeda kayak gitu, bukan mengajak hal-hal yang lain. Karena ini saya rasa forum TBM Aceh di Aceh, walaupun di Aceh kan masih pure Islamnya banyak, jadi ketika dibahas kayak gini saya rasa tadi ini, tapi nggak apa ini ada yang dari Gorontalo dan lain. Dan ini bukan untuk kontroversi beda agama tidak, tapi ini ya lebih selektif bukunya, mungkin itu kebutuhan rumah baca di sana bisa untuk buku seperti itu, tapi mungkin di rumah baca kami itu belum bisa untuk dikasih. Nah, mungkin secara begitu ya. Nah, untuk tadi dari Bang eh, dari kawan dari Suku Salam tadi ya, Bang Nazir Husin. Kalau pendekatan secara personal dan lainnya mungkin saya nggak terlalu buat juga, tapi untuk ke dinas-dinas apapun saya sering silaturahmi kayak gitu. Misalnya dari dinas perpustakaan, saya silaturahmi ke sana, saya bilang saya punya program ini dan lain-lain. Ketika ada program mereka yang sama, itu baru dikolaborasi. Ketika belum ada, itu juga kita nggak menerima. Namun untuk bantuan pemerintah sendiri itu ya seperti pribadi istilahnya, itu nggak terkait dengan pemerintah daerah dan lain-lain, tapi terkait dengan kita dan badan bahasa di nasional di bawah Kemendikbud. Jadi nggak ada kaitan sama sekali dengan dinas, nggak ada kaitan dengan OD misalnya ketika teman-teman eh, khawatir tentang itu nggak ada, karena itu nggak diterapkan di sana dan itu benar-benar diselektif kayak gitu. Bagi yang layak dan di Acehnya ada beberapa itu di regional itu yang bakalan dapet kayak gitu. Dan semoga tahun depan itu juga menjadi eh, dari Taman Baca Suku Salam ya yang bisa mengajukan dan semoga lolos kayak gitu dengan program-program yang ada kegiatan. Mungkin silaturahmi kunci kalau dari saya bilang, karena saya pernah silaturahmi ke diskusi, saya dikasih berupa infokus walaupun bersifat pinjam pakai. Nah, saya silaturahmi ke Dispora. Nah, jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa dikolaborasi kayak gitu, sehingga kegiatan-kegiatan itu yang menjadi kekuatan kita. Namun yang paling penting kalau pemerintah ya, kalau secara teman-teman geraknya di non government ya jangan terlalu juga berharap dengan pemerintah, karena pemerintah ini kan kalau dia ada baru dia mencari kayak gitu. Karena yang saya rasa ini juga pemerintah itu ketika kita udah jadi baru mereka peduli. Ketika belum jadi pemerintah nggak hadir seperti itu. Nah, itu dari saya, Bang Nazir. Ah, demikian Bang Najir. Ya, oke. Terima kasih Bang Ihsan dan moderator. Oke. Selanjutnya ini Bang Rahman. Gimana Bang? Ini untuk upaya-upaya yang udah dilakukan nih, sehingga bisa dapat memboyong ribuan buku ke TBM-nya. Dengan demikian Bang Najir ini penasaran ya, dia ingin tahun depan dia ingin menjadi salah satu penerima lah gitu. Adakah Ya, upaya-upaya untuk Bang Najir Bang? bukan ini sedikit saya ralat. Kalau bantuan buku dari perpustakaan saya dapat alhamdulillah tahun ini. Cuman Oh Banpem, dapat, oh, dapat. Banpem yang kemarin 50 juta itu karena saya belum berbentuk yayasan lagi, Bang. Hmm. Masih taman baca, masih rekomendasi kepala desa. Jadi belum begitu kuat. Nah, insya Allah saya sedang mencari relasi. Kemungkinan 2025 ini saya yayasankan, Bang. Mungkin dari Semangat forum Bang. TBS atau dari lintas sektoral lah. Mudah-mudahan yayasan teman baca kita terbentuk 2025 nih, Bang. Kalau bahan Oke bacaan, Bang. alhamdulillah dapat di Suku Salam ada sekitar 18 perpustakaan, satu taman baca cuma. Alhamdulillah. Kemudian di tahun yang sama saya juga membentuk satu taman baca lagi di Suku Salam dan sampai saat ini baru ada 3 taman baca, tapi yang sering komunikasi dengan dinas dan forum taman baca baru punya kita, Bang. Jadi insya Allah Hmm. saya perkuat jaringan di Suku Salam ini. Hmm. Mudah-mudahan di tahun 2025 ada forum taman baca di Suku Salam ini. Kita targetkan ada 5 lah, yang ada baru 3, 2 lagi kita targetkan tahun ini, Bang. Mungkin Hmm. supportnya juga dari forum teman baca dan kawan-kawan taman
baca yang sudah eksis ya, dari Rangkang Pustaka, Ngemeh Jaya, Forum Teman Baca, Sigupaya Membaca, dan lain sebagainya yang ada di Aceh. Mohon dibantu kami di Sepuh Salam ini untuk membuat dua lagi lah. Target saya cuma dua. Bukan target saja ketua ya, ketua siapapun jadi. Yang penting saya istilahnya memperbanyak taman baca. Kalau pustaka desa itu memang ranahnya pemerintah, tapi kalau taman baca itu semampu saya akan saya bantulah kawan-kawan yang ada minat di dunia literasi. Mungkin ini saja Bang. Terima kasih masukannya Bang eh, apa namanya Isan, Bang Taufik, Isan. Baik dan narasumber yang satu lagi. Nih masih berlanjut nih. Barangkali Bang Rahman untuk tips and trick nih Bang, biar menular lah kira-kira. Sedikit Bang. Ya, terima kasih Bang Riki dan apa yang dibangun juga dari tidak saya sampaikan yang pertama kenapa pemerintah itu memfasilitasi selain administrasi ya administrasi itu kan wajib kalaupun administrasi sudah kita penuhi tapi eh, dari profil lembaga kita itu belum meyakinkan itu juga sulit untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah. Nah, supaya pemerintah itu yakin dengan lembaga kita pasti kan ada portofolio dan portofolio tadi melalui program-program seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dan teman-teman juga untuk menggerakkan komunitas itu juga jangan menunggu ada anggaran dulu. Sekarang banyak kegiatan yang memang tidak membutuhkan anggaran yang kita lakukan. Dan ketika kita menjalin komunikasi dengan perintah daerah, kita paham sendiri teman-teman, pemerintah itu uangnya sangat sedikit. Hampir habis uang kita itu dibayarkan untuk pegawai ya. Jadi sangat sedikit untuk komunitas-komunitas. Dan caranya supaya mendapatkan dukungan dari pemerintah, ya kita ketemu pemerintah itu jangan meminta uang, tapi kita kolaborasi program. Sama seperti kami dengan ketika melaksanakan kunjungan ke Sara Baru. Kita punya dinas sosial, kita tahu dinas sosial itu punya roti. Nah, kita kolaborasi, bisa nggak kita bawa roti mereka itu untuk kita konsumsi ke Sara Baru. Kita tidak minta uang mereka, tapi yang memang sudah disediakan. Kita paham mereka punya beras. Nah, jadi itu sudah cukup membantu untuk program kerja kita di Sara Baru. Begitu juga ketika kita keliling memperingati Hari Pahlawan, Hari Ulang Tahun Aceh Selatan. Kita tahu pemerintah Aceh Selatan itu punya dinas perhubungan, mereka punya mobil dan kita kolaborasi bagaimana supaya mobil itu bisa dipinjam pakaikan untuk kita. Jadi kita tidak memberatkan mereka untuk mengeluarkan uang karena uang itu kan memang harus diketok dengan DPRK dan pemerintahnya. Jadi jalur itu teman-teman, saran saya lihat dulu potensi pemerintah kita itu mereka punya apa. Nah, kita masuk lewat situ. Jadi tidak menawarkan sekarang kan banyak orang ketemu pemerintah itu kan minta uang, itu sangat sulit untuk mendapat. Dan kemudian seperti saya sampaikan di pertama tadi, kita harus menyelenggarakan kegiatan dulu. Kita punya pengalaman, eh, kita kemana pergi itu produksi video untuk kebutuhan guru-guru. Itu misalnya saya ke Banda Aceh, kita menyempatkan ke Banda Aceh itu untuk merekam misalnya cagar budaya. Saya ke PD, kita sempatkan untuk merekam cagar budaya. Dan karena kita konsisten merekam cagar budaya, kita unggah ke YouTube Bintang Skorong. Tahun 2020 itu, 2021, Balai Pelestarian Nilai Budaya itu menawarkan ke kita, kami melihat Bintang Skorong produksi beberapa video, boleh nggak bantu kami untuk mendukung Pekan Kebudayaan Nasional, kita bantu sekian katanya. Nah, tanpa kita tawarkan, karena kita sudah berbuat, eh, mereka yang ngasih ke kita. Nah, makanya pentingnya teman-teman berbuat dulu tanpa berharap dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah itu juga secara waktu pasti akan kita dapatkan. Nah, itu kemudian kekonsistenan program teman-teman. Program kita kan misalnya kita fokus literasi ya kita fokus literasi. Jangan pula nanti dari literasi ke lingkungan, ke lautan itu juga mungkin catatan bagi pemberi pemberi bantuan. Kita ini fokusnya kemana? Bidang keilmuan kita seperti apa gitu. Itu kan patut juga dipertanyakan kembali ke saya sampaikan tadi alasan pemerintah memberikan uang ke kita itu apa program kita keahlian kita. Nah, makanya teman-teman juga harus kalau memang fokus ke literasi literasi aja jangan berpindah-pindah. Nah, kalau memang sastra fokus aja di bidang sastra. Jadi jangan tergiur dengan program-program lain fokus saja. Dan itu juga penting menurut saya untuk mendapatkan dukungan
dari pemerintah. Gitu Bang Bang Riki. Oke, Bang, baik Bang. Ini berhubung pukul hampir nyaris jam 9, mungkin bolehlah satu lagi, Kak. Soalnya lagi asik nih diskusi ini kan sama teman-teman nih. Boleh satu lagi pertanyaan nih. Ya, Bang Teras Itu baca Bang, betul boleh Bang. fokus milih 7 literasi A. Ah, gas Bang, gas. Apa tuh? Boleh boleh saya sendiri sedikit menanggapi apa yang disampaikan di bagian akhir tadi, memilih salah satu fokus begitu di kerja literasi. Mungkin praktek yang serupa juga ingin menegaskan bahwa pemerintah akan memilih fokus yang dikerjakan oleh teman-teman di lapangan, lalu kemudian dari fokus itu akan dilihat ya inputnya seperti apa, dampak dan pengaruh besarnya di masyarakatnya seperti apa. Dan yang trik yang semacam ini itu banyak kalau menurut saya banyak dilakukan oleh beberapa pegiat yang sudah terbentur di lapangan. Nah, yang jadi soal bagaimana dengan teman-teman yang belum istilahnya baru memulai begitu. Bagaimana mereka bisa memperoleh dasar untuk melakukan fokus. Saya kira mungkin bisa dikasih gambaran begitu ke teman-teman barangkali. Terima kasih. Oke Bang, itu Bang. Jadi semacam akses lah gitu. Boleh dari Bang Isan. Langsung Bang, langsung Bang. Kita informasikan untuk para peserta itu untuk absen ya, untuk syarat sertifikat tuh, yang linknya udah dilempar ke obrolan oleh Kak Nita Juniarti. Bang Rahman kira-kira ingin menjawab lagi atau ingin menjawab dari Perpus Rumah Teras Baca Gorontalo? Oke Bang Riki, menyambut dari Teras Baca, memang yang pertama kita bergerak itu harus berbasis bidang keahlian. Nah, kita punya ahlinya di bidang apa? Jangan mengerjakan sesuatu yang kita tidak punya keahlian di bidang itu. Kalau memang kita ahli di bidang mengajar, ya itu kan ada relevannya dengan literasi. Kalau memang kita ahli di bidang lingkungan, ya kita kaitkan dengan literasi lingkungan, begitu teman-teman. Jadi cek dulu keahlian kita itu apa gitu. Yang kedua, teman-teman, kita juga harus berbasis aset. Nah, aset yang kita miliki itu apa untuk menggerakkan komunitas ini? Jangan mencari aset yang tidak kita miliki. Akhirnya kita akan mengeluh, kok saya kekurangan ini ya, saya kekurangan itu. Aset itu kan banyak. Teras kita itu juga bagian aset tempat berkumpul. Keilmuan kita juga bagian aset. Nah, itu juga harus harus kita manfaatkan. Kalau memang kita bisa menari, ya kita ajarkan menari adik-adik yang ada di lingkungan sekitar kita. Jangan kita ajarkan memasak, karena kita tidak ahli di bidang memasak. Jadi aset yang kita punya itulah menjadi senjata utama dalam menggerakkan komunitas kita ini, taman bacaan masyarakat kita ini. Jadi itu saya kira Bang, rumah teras baca, dua hal itu. Yang pertama, kita harus bergerak sesuai keahlian kita. Kalau memang kita ahli di bidang produksi film, ya kita fokus aja di bidang itu. Nah, literasi media berarti. Kemudian kalau memang kita punya aset apapun yang kita miliki, ya kita manfaatkan aset itu. Nah, sama seperti teman-teman, misalnya kalau sewa panggung itu kan sangat mahal ya, jutaan.
Tapi kita punya tetangga SD, kita kan bisa memanfaatkan mejanya yang kita susun menjadi panggung gitu. Jadi tidak memberatkan komunitas kita, tapi program kita juga bisa berjalan. Jadi betul-betul harus kita identifikasi dulu aset yang kita miliki. Itu Bang Riki, Bang Teras baca. Oke. Ah, Bang Teras Baca juga menyampaikan tuh lalu tinggal konsisten. Oke. Siap Bang, itu yang paling penting Bang. Istiqomah. Ya. Mengakhiri pertemuan malam ini, kira-kira teman-teman nih dari para peserta balik lagi ke praktik baik. Ada apa lagi yang mau ditanyain? Menjelang 2 menit pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, mungkin saya ambil alih. Memang agak menarik ya kalau kita bicara literasi di zaman yang serba digital seperti sekarang ini. Serapan informasi, kemudian juga tadi Bang Teras Rumah Baca Gorontalo juga menyampaikan akses yang sulit mungkin kayak gitu. Tinggal konsisten gitu. Di akhir boleh sebelum kita tutup mungkin ada sepatah dua patah dari narasumber kita ada yang bisa disampaikan gitu sebelumnya nanti terakhir di Kak Ami yang ingin bicara kayak gitu. Mungkin saya aja dulu boleh Bang Riki sebelum ke kedua narasumber. Silakan Kak, semenit. Iya, baik. Oke, sebelumnya terima kasih Bang Rahman, Bang Isan sudah memberi banyak kesempatan ya untuk kami mendengar praktik baik, tips, trik, dan berbagai hal sehingga semoga ke depannya lebih banyak lagi, apalagi tahun ini ya. Insya Allah ada kesempatan lagi untuk komunitas komunitas di Aceh mendapatkan hal yang sudah didapatkan oleh Bang Rahman sama Bang Ihsan. Tapi tentunya butuh konsistensi, butuh banyak hal, butuh gerakan yang nyata sehingga kita bisa dapat itu. Dan tadi banyak sekali praktik baik yang sudah dibagikan oleh Bang Rahman dari Bintang Sekorong dan juga Bang Ihsan dari Rangkang Pustaka. Semoga menjadi inspirasi buat kita tentunya buat gerakan-gerakan kita dan jadi apa ya? Jadi tentunya input yang baik sehingga ketika kesempatan tersebut dibuka, TBM-TBM kita juga bisa mengambil kesempatan tersebut. Oke, sekali lagi terima kasih ya, Bang Rahman, Bang Ihsan. Wah, ini ada info nih dari koordinator program pengurus wilayah Forum TBM Aceh tahunnya 200 slot untuk Banpem gitu. Dan semoga ke depan juga Forum TBM Aceh bisa memfasilitasi beberapa pertemuan lagi secara virtual, bisa lewat Zoom, bisa lewat grup WhatsApp yang program yang kita namai Seramo untuk lebih membahas teknis tentang Banpem ini seperti yang kita lakukan tahun lalu gitu. Oke, saya kembalikan ke Bang Riki. Terima kasih kami sepatah dua patah katanya. Kemudian berikutnya ini sesuai arahan kami tadi nih. Boleh Bang. Kira-kira apa yang mau disampaikan tuh untuk kita-kita yang nantinya jadi rezeki lah mana tahu dapat ke depan kan. Dari Bang Riki, apa dulu mungkin Bang? ya silakan. Rahman dulu, Bang. boleh. Bang Rahman. Oke, Bang Riki, yang pertama teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang ya eh, kesiapan untuk pengunggahan proposal. Dari sekarang coba baca juknis-juknis tahun lalu, biasanya setiap tahun itu tidak jauh berbeda. Yang kemudian dilanjutkan dengan langsung ditulis saja, teman-teman jangan terlalu banyak diskusi tapi tidak menulis ya. Nanti habis waktu diskusi tiba-tiba 2026. Jadi apa yang sudah ada dalam pikiran langsung dituangkan aja dalam bentuk proposal dan saya juga berharap kepada pengurus wilayah itu bisa mendampingi teman-teman hingga unggah gitu. Jadi bukan hanya sekali dua kali, tapi betul-betul siap unggah. Kalau bisa dikawal terus sampai klik gitu, sampai terkirim.
karena saya cemburu dengan provinsi lain. Provinsi lain itu mendapatkan dukungan itu sampai belasan komunitas. Masa di Aceh itu 5 komunitas kalau tidak salah. Jadi 8, Bang. ini 2024 ada gimana Bu Ketua? 8. Ya, nah itu kan selisihnya sangat sangat jauh ya. Dan saya juga berharap sekali eh, peran forum wilayah termasuk kami di pengurus daerah ya yang dipercayakan oleh Bu Ketua ini akan terus mengawal supaya teman-teman bisa menyiapkan proposalnya karena kuncinya ini dalam penulisan proposalnya dan saya kira harus rutin kita buat pelatihan penulisan proposal itu hingga betul-betul siap kirim gitu. Itu saya kira. Hmm, baik sekali. Selanjutnya mungkin dari Bang Isan Abda, Bang. Hmm, ya benar ya yang dibilang Bang Rahman tadi ya, yang harus harus dibekali. Nanti ketika udah teknisnya udah keluar ya mungkin ya kalau sekarang dipersiapkan dulu kegiatannya apa dan konsisten di bidang apa kalau yang baru-baru bergerak dan untuk kedepannya kalau udah teknisnya ada ataupun bisa baca teknis yang lama tapi kemungkinan pasti ada perbedaan. Nah, yang tidak ada perbedaan pasti di secara administrasi baik buku rekening ataupun legalitas. Nah, itu harus dipenuhi apabila itu bantuan pemerintah. Terus komitmen dan juga nanti ketika kedepannya udah rilis teknis dan itu dibahas secara bersama-sama dan mungkin ada juga form-form proposal yang bisa di-share alurnya gimana ke teman-teman jadi itu bisa difasilitasi bersama dan bagi yang mau-mau untuk mendaftar. Nah, itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Bang Riki, Kak Ami, Bang Rahman, dan teman-teman lain yang bergabung di forum TBM Aceh. Oke, Bang Riki. Kita akan ke sesi akhir. Kenapa, Kak Bang Riki? Kembali lagi nih ya, ask you unmute ya. Ya, Ini kami nggak ngerti juga nih sebenarnya kenapa settingannya begini. Mohon maaf ya. eh, yang pertama kita berikan aplaus lah ke dua narasumber kita Kak dulu nih Kak. Jadi begitu banyak eh, banyak saya pikir malam ini kedua narasumber banyak mengeluarkan kosakata yang baru ya. Memang ketahuan dari cara ngomong kalau memang suka baca gitu ya. Dalam dunia kepenulisan juga gitu. Jadi kita bersyukur hari ini bisa ketemu di jumlah orang yang nggak terlalu banyak. Semoga berkah lah malam ini. 23 orang ya. Tadi 31. Tadi ada yang izin seperti Kak Rehan, HP-nya lowbat dan beliau lagi di rumah sakit dan jadi ada beberapa yang berusaha hadir tapi ada kendala di device. Tadi sempat Semoga berkabar. cepat sembuh lah Kak Rehan. Iya. Em, Terima baik. kasih juga ada dari pengurus daerah Kabupaten Aceh Barat ya, Kak Arifah dari Rumah Buni dan pegiat-pegiat TBM lainnya. Oke, boleh kita take foto sebelum Bang Riki tutup. Sudah standby Kak Lulu. Kak Lulu Nggak ada- di yang Boleh, berlokasi boleh. di Blangkejeren nih ya, Gaya Lulus. Oke. Beliau juga koordinator bidang Litbang Forum Wilayah. Silakan Kak, arahin kami Kak. Oke, sebentar ya, di sini ada 3 slide, nggak tahu nih abang-abang kakak-kakak di slide yang mana, jadi tiga-tiganya saya capture sebentar ya. Oke, siap-siap ya. Ini yang pertama, 1, 2, 3. Settingan senyum aja, nggak tahu yang mana dapat kebagiannya. 1, 2, 3. Sebentar. Nggak tahu lah dapat ini ya. Oke.
Ini udah di briefing sama yang punya laptop, ketahuan laptopnya pinjaman ya kan? Oke, kenapa nih tidak mau? Oke, kita ginian aja deh. 1, 2, 3, 1. Habis itu save-nya mana? Sudahkah di-save? Takutnya ntar nggak ke-save lagi ya. Sedih juga kalau nggak ke-save kan? Oke, habis itu berikutnya. Satu, dua, satu lagi. Banyak ya. Ulang, saya takut salah nih. Ulang dari pertama ya. Saya tekan senyum. 1, 2, 3. Ini slide yang pertama. Oke. Habis itu slide yang kedua. Di sini ada TBM Selangor dan lain-lain. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi slide yang ketiga. Oke. 1, 2, 3. Oke, saya kirim ke Ami. Thank you teman-teman. Akan Bang Riki. Oke, demikian untuk malam ini. Mungkin sekilas Kak, untuk yang baru masuk nih, yang belum kenal narasumber, nggak usah. Nggak usah lagi karena udah jamnya jam 9 dan ini akan ada di YouTube forum TBM Aceh. Jadi kita Oke. akan sebarkan lagi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang terutama kedua narasumber kita, Bang Muhammad Ihsan Abda, Bang Rahman Mahlil dari Bintang Sekorong, dan Bang Ihsan Abda dari Rangkang Pustaka. Kami juga ada Wahyu, Bang Arif Sauki, mungkin saya nggak bisa sebutnya satu-satu. Semoga pertemuan malam ini menjadi awal untuk kita bertemu secara offline ngopi, kayak gitu. Kemudian mungkin itu aja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.